Pemirsa, pelecehan seksual sering dilakukan oleh orang-orang terdekat. Seperti seorang guru silat di Surabaya, Jawa Timur yang mencabuli dua anak lelaki dengan iming-iming diajari ilmu bela diri. Ironisnya, pelaku merupakan sosok yang dikenal keluarga korban dan mendapat kepercayaan dari orang tua korban. SDY digelandang anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur karena tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Pria 52 tahun asal Sidoarjo ini dilaporkan orang tua korban setelah mendapat aduan dari kedua anak lelakinya. Peristiwa traumatis itu terjadi di rumah orang tua korban yang akan dijual. Karena sudah mengenal sosok pelaku dengan baik, ibu korban memintanya menempati salah satu rumah sebelum ada pembeli yang berminat. Bahkan orang tua OA dan RJ pun tidak keberatan ketika tersangka meminta dua anak lelakinya menemani tidur di rumah tersebut saat malam hari. Menurut ibu korban, pelaku sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Perilaku bejat SDY baru terbongkar pada pertengahan Maret lalu saat salah seorang korban mengeluh sakit pada kemaluannya kepada sang ibu. Karena curiga, korban dibawa ke dokter dan mendapati kemaluannya mengalami luka. Tersangka mengaku sebelum melakukan perbuatan cabulnya, OA dan RJ dibujuk akan diajari ilmu bela diri. SDY mengaku dirinya menjadi seorang pedofilia setelah bercerai dengan istri. Kenapa kok anak laki-laki? Suka sesama jenis ya? Suka, tapi nggak ada trauma waktu sudah itu. Jadi ada orang tua korban ini memiliki dua rumah, satu rumahnya mau dijual, kemudian terhadap tersangka ini karena awalnya dia kelihatannya baik, sering memberi petua, bila ditolong tinggal di rumah salah satu orang tua korban. Suatu saat sekitar kurang bulan Maret itu korban setelah melakukan kegiatan bela diri telah dilakukan percabulan oleh tersangka. Tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepergok mencabuli murid seorang guru sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur diamuk warga. Ironisnya pemirsa, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pelaku di salah satu ruang kelas. YR 34 tahun guru SD di wilayah Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan muridnya sendiri. Juga sempat kewalahan mengevakuasi pelaku karena warga terus menyerang hingga pelaku masuk ke mobil polisi. Usai bermain voli, korban dibuntuti pelaku yang kemudian mencabulinya di sebuah kelas. Saksi yang mengetahui tindakan bejat pelaku mengunci keduanya dari luar hingga mengundang warga yang berdatangan. Yang lainnya masih kami amankan baju dari korban dan beberapa alat bukti lainnya dan juga keterangan-keterangan saksi yang ada di sana. Setelah itu tersangka ini merupakan oknum guru PNS di SMP tersebut. Sudah berapa kali pelaku melakukan perbuatan? Kalau untuk keterangan korban sendiri masih kita lakukan pendalaman lagi soalnya karena masih baru kami amankan dan selanjutnya bakal kami pemeriksaan lebih lanjut lagi. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolres Pasuruan. Sementara itu, seorang anak di bawah umur di Bondowoso menjadi korban kekerasan seksual. Modusnya, pelaku seolah menjadikan korban sebagai tunangan dan dicabuli. Seorang anak berusia 15 tahun warga Bondowoso, Jawa Timur menjadi korban pencabulan seorang pria berusia 31 tahun warga Haharu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Motif pelaku mencabuli korban yaitu berpura-pura mendekati korban dan memacari korban hingga bertunangan dengan korban. Pelaku yang mengaku sebagai pria lajang berhasil memperdayai korban dan keluarganya hingga akhirnya terjadilah pertunangan antara pelaku dan korban. Pencabulan terjadi setelah pesta pertunangan korban dan pelaku. Pelaku menginap di rumah orang tua korban selama beberapa hari.
Saat itulah pelaku mencabuli korban hingga beberapa kali di kamar korban. Setelah berhasil merenggut kehormatan korban, pelaku menghilang selama beberapa minggu. Awalnya korban dan keluarga korban tidak curiga pelaku sudah memiliki istri. Keluarga korban terus mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya terungkap pelaku telah beristri. Nah, pada saat peristiwa tersebut terjadi sekitar tanggal 4 Mei 2021, dia melamar korban, tersangka melamar korban, yang selanjutnya tersangka melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali, yang 2 kali dilakukan di rumahnya, yang 1 kali di tempat kerjanya si tersangka di bengkel. Nah, setelah melakukan perbuatannya, persetubuhan dan pencabulan tersebut, tersangka ini tidak kunjung menghampiri ke rumah korban selama kurang lebih 2 minggu. Sehingga dari keluarga korban maupun masyarakat memergoki bahwasanya tersangka ini memang sudah rumah tangga. Dari peristiwa tersebut, keluarga korban melaporkan atas perbuatan yang dilakukan oleh si DM terhadap si ES. Selain menahan pelaku, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya celana panjang, kaos, serta celana dalam milik korban. Korban juga telah divisum. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan pemilik yayasan pendidikan ternama di Kota Batu, Jawa Timur atas dugaan pencabulan terhadap puluhan siswa. Menurut data yang dihimpun, JE diduga melakukan pelecehan seksual selama 11 tahun. Beberapa waktu kemudian pemirsa pihak yayasan membantah tuduhan tersebut. Bersama 3 siswa yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, pemilik Yayasan Pendidikan Ternama di Kota Batu, Jawa Timur, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Korban juga didampingi perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu. Dalam laporannya, Aris menduga Ketua Yayasan SPI JE melakukan pelecehan seksual kepada puluhan siswanya sejak tahun 2009 hingga 2020. Saat ini jumlah korban yang ditangani Komnas Perlindungan Anak sebanyak 25 siswa, di mana 3 diantaranya dengan permasalahan serius. Komnas PA menduga ada korban lain yang belum terungkap, termasuk dari siswanya yang telah lulus. Ini adalah, saya kira masyarakat di Kota Batu dan di Jawa Timur itu mengenal beliau, tetapi perilakunya adalah perilaku masuk dalam kejahatan luar biasa karena melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya sampai usia dewasa. Jadi artinya bukan hanya sekali dilakukan, tetapi berulang-ulang, karena perilaku kejahatan seksual itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana anak itu dididik, tetapi juga dilakukan di luar negeri ketika mereka melakukan kunjungan-kunjungan. Selain kejahatan seksual, JE juga diduga melakukan tindakan kekerasan fisik serta memperkerjakan anak didiknya. Sekolah SPI merupakan yayasan pendidikan yang memberikan peluang bagi anak-anak yatim piatu di penjuru negeri untuk mendapatkan pendidikan serta pelatihan di dunia usaha. Anak anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat ditahan atas tuduhan pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur. Pelaku yang sempat buron setelah kasusnya mencuat ini juga diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. AT, anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi, tersangka pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur dihadirkan dalam rilis di Polres Metro Bekasi Kota. Pria 21 tahun ini sebelumnya masuk daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dan mangkir dari panggilan penyidik. AT menyerahkan diri dengan diantar keluarga dan pengacaranya. AT mengakui perbuatannya telah mencabuli korban berulang kali di sebuah rumah kos kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban juga mengaku disekap dan dianiaya hingga trauma yang membuat orang tua korban marah dan melaporkan AT ke polisi. Jadi karena saya dengan dia terlalu dekat, mungkin saya pacarnya dia kan.
tapi emang udah saling hubungan sayang-sayangan. Tapi saya selama ini nggak pernah ngucapin perasaan saya ke dia, Pak. Nggak pernah diungkapkan ya? Nggak, Pak. Untuk persetubuhannya memang betul ada ya, terjadi ya? Ada, Pak, kalau itu, Pak. Karena saya sama dia tinggal bareng. Berarti, Bang? Ya. Orang tuanya tahu? Orang tuanya tahu, karena waktu itu pernah ngejemput dia di kosan. Tidak, nggak pernah saya seka, Pak. Kabar penyekapan nggak ada ya? Pukulan pernah sekali, karena perjanjian awalnya saya mau nemenin dia main micet, BO, tapi asal jangan sama teman saya. Tapi di saat itu saya sadap WA-nya dia dan ketahuan dia pernah BO sama teman saya gampar, dia nggak mau ngaku. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan tersangka menjual korban untuk prostitusi. Sedangkan korban trauma akibat kejadian ini. Tersangka tidak mengakui melakukan kegiatan menjual daripada korban kepada orang lain. Berarti hanya pencabulan aja kan? Penyekapan dan penjualan anaknya itu nggak ada ya? Tidak ada. Nanti itu akan kita kembangkan, karena ini baru pemeriksaan awal. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAD dengan koordinasi daripada Polres. Namanya beliau juga masih di bawah umur sehingga terganggu oleh kestabilan daripada emosinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya celana dan pakaian milik korban. Sementara tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oknum PNS di Kelungkung, Bali mencabuli anak di bawah umur hingga 3 kali. Korban merupakan anak kandung dari selingkuhannya yang dipacari selama 1 tahun. Salah satu oknum PNS di pemerintahan Kabupaten Kelungkung, Bali ini tertunduk malu ketika dibawa petugas Satreskrim Polres Kelungkung. Tega mencabuli anak selingkuhannya yang baru berumur 10 tahun. Kejadian berawal saat ibu korban meminta pelaku untuk menjaga korban karena akan ditinggal pergi ke wilayah Denpasar. Saat pelaku berduaan di sebuah kamar kos, pelaku tidak bisa menahan hasratnya dan mencabuli korban. Kelakuan bejat pelaku sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Setiap ibu korban menitipkan korban kepada pelaku. Nah, kita seperti bercanda dulu kan, bercanda itu entah apa terjadi. Hilaf. Dari candaan pegang-pegangan pinggang segala macam. Saya udah siap apa yang saya perbuat, saya siap menanggung. Sampai 3 kali itu apakah ketiga kalinya hilaf, Pak? Itu setiap gini udah kita berdua itu udah bercanda udah kejadian. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari spray, celana dalam korban serta hasil visum korban. Berinisial SPS, umur 57 tahun, masih berkeluarga dan pekerjaannya sebagai PNS di Pemkab Kelungkung. Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ya yang dilakukan oleh pelaku, dan pelaku ini pada saat itu statusnya merupakan pacar dari ibu korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Salah paham, 2 pemuda di Bandar Lampung terlibat duel dengan senjata tajam. Tetaplah bersama kami.